Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Sucimi dengan NPM 1012 17 73. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bisnis plan kami yaitu Dreamcats. Dreamcats hadir untuk memberikan alat yang tepat bagi para customer untuk mewujudkan karya-karya indah mereka. Dreamcats ini bergerak di bidang aksesoris dan souvenir. Dengan inovasi, dedikasi, dan fokus pada kualitas, Dreamcats siap menginspirasi setiap langkah kreatif mereka. Kanvas Embroidery Kit Custom adalah produk yang memungkinkan pelanggan untuk membuat karya bordir unik sesuai dengan preferensi dan kreativitas mereka. Kita masuk ke aspek manajemen bisnis. Yang pertama ada perencanaan. Kami merancang perencanaan yang terstruktur dan terencana dengan sebaik mungkin, maka tujuan dari Dreamcats akan sesuai dan berjalan dengan apa yang diharapkan. Kami pun memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi merek terkemuka dalam industri rajutan dengan fokus pada kualitas dan inovasi. Adapun misi perusahaan kami yaitu mengembangkan kreativitas, selalu mengedepankan inovasi terbaru. Yang kedua, kualitas yang terbaik. Dreamcats hanya menggunakan bahan yang berkualitas terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan dan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kita masuk ke perencanaan brand identity dan keberlangsungan operasional dari Dreamcats. Untuk mendapatkan brand identity tidaklah mudah. Kami harus memiliki modal yang cukup besar dan membutuhkan konsultan yang dapat membantu dalam proses pembuatan brand identity. Namun, tidak hanya pembuatan brand identity saja, terdapat rencana strategis untuk melakukan promosi atau memperkenalkan Dreamcats dengan menggunakan beberapa media seperti media sosial, spanduk, brosur, dan lain-lain. Agar promosi berpengaruh, kami juga aktif di sosial medianya dengan konsisten. Kita masuk ke organisasi. Struktur dari organisasi masih sangat sederhana karena hanya memiliki 4 anggota. Maka agar lebih efektif lagi, kami membagi tugas serta tanggung jawab per anggotanya dengan lebih jelas agar semua anggota memiliki rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Yang pertama yaitu ada owner. Owner dari Dreamcats bertanggung jawab atas perkembangan visi dan misi untuk pertumbuhan pada perusahaan. Yang kedua ada bagian keuangan. Tim keuangan dari Dreamcats ini bertugas untuk memantau dan melaksanakan langsung kegiatan semua transaksi. Yang ketiga ada marketing. Tim marketing yang dilakukan oleh Dreamcats tidak terlalu sulit karena kami memanfaatkan e-commerce untuk menarik para pelanggan. Kami pun menuangkan pesan promosi di dalamnya untuk menawarkan produk Dreamcats. Yang terakhir ada staf produksi. Staf produksi bertugas untuk melakukan proses produksi dimulai dari pembuatan yang diminta oleh para konsumen sesuai dengan panduan serta spesifikasi produk yang ada di etalase toko online Dreamcats kami. Oke, next terkait aspek pemasaran. Tujuan dari aspek pemasaran sendiri yaitu untuk mengidentifikasi peluang dan juga pertumbuhan di pasar. Ini melibatkan penilaian terhadap tren pasar, kemudian perubahan perilaku konsumen, dan juga celah pasar. Nah, aspek pemasaran sendiri terbagi menjadi 3, ada komponen pasar. Nah, untuk komponen pasar itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada segmentation, targeting, dan juga positioning. Untuk segmentation itu terbagi menjadi 4 ya. Ada segmentasi geografis, segmentasi demografi, psikografi, dan juga perilaku. Nah, untuk geografis, produk Dreamcats nantinya menargetkan konsumen yang berada di wilayah Indonesia dan target utamanya yaitu orang-orang yang berusia muda gitu. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi demografi. Nah, untuk ini demografi ini, produk Dreamcats ini bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik itu pria maupun wanita. Kemudian untuk segmentasi psikografi, produk kami ditujukan kepada konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap merajut dan menyukai aksesoris ataupun souvenir. Kemudian yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Orang-orang yang suka menghabiskan waktunya di media sosial yang gemar melihat inspirasi desain embroidery. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada targeting. Dalam bisnis plan, kami juga nantinya akan melakukan strategi marketing dan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, sehingga memudahkan kami untuk melakukan promosi kepada target konsumen yang sudah kami tentukan. Yang terakhir ada positioning. Kami menghadirkan barang dengan harga yang murah, dimulai dari 35.000 hingga 50.000. Selain itu, Dreamcats tidak hanya mengutamakan pada kualitas produk, tetapi juga mengedepankan kreativitas konsumen.
kami akan berusaha membuat produk kami berbeda dari produk-produk yang dijual secara offline atau di pasar. Dengan demikian, diharapkan kami bisa memperkuat posisi kami di pasar. Mengenai aspek manajemen operasional, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu mengenai proses produksinya. Yang mana dalam proses produksi, kami pada tahap awal akan merancang dulu produknya dengan melakukan perancangan desain dan pemilihan bahan baku. Di mana rancangan ini yang telah diberikan oleh customer. Setelah itu, kami akan membeli segala bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pembelian bahan baku ini relatif bisa dibeli sebelum customer request ataupun setelah customer request. Produksi dilakukan oleh tim kami. Setelah barang jadi, maka akan melakukan pemeriksaan kualitas. Setelah produk dinyatakan layak, produk siap dijual di marketplace dan siap dikirimkan kepada customer, di mana kami memiliki target efisiensi produk yang rata-rata kapasitas produksi seharinya 100 pieces atau dalam realita perharinya jika nanti ada 70 pieces dan efisiensinya tetap 100 pieces dalam waktu 300 hari dan dalam jangka waktu target perharinya adalah 50 pieces dan 100 hari untuk mencapai 100% efisiensi produk. Oke, selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, pada aspek ini, yang pertama ada sumber tenaga kerja. Untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal, kami mengutamakan masyarakat sekitar sebagai sumber tenaga kerja kami. Namun, dalam hal itu, kami memprioritaskan sesuai kebutuhan yang kami butuhkan, yaitu keterampilannya di bagian rajut. Kemudian poin kedua ada sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Di Dreamcans, kami menerapkan kebijakan rekrutmen di mana semua karyawan adalah karyawan tetap. Kemudian yang ketiga ada sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Nah, untuk pembayaran kompensasi di Dreamcans adalah sesuai dengan UMR sebagai bentuk komitmen kami memberikan kompensasi adil kepada karyawan kami. Nah, untuk saat ini juga, karyawan yang kami butuhkan itu sekitar 5 orang. Di poin terakhir adalah pelatihan dan juga pengembangan. Kami membuka peluang bagi karyawan yang belum memiliki keterampilan untuk berkembang. Maka dari itu, kami akan membina mereka dengan memberikan berupa pelatihan. Aspek keuangan Dreamcats. Dreamcats memiliki modal investasi sebesar Rp9.115.000 dengan asumsi pembelian aset pada Januari 2024 dan memiliki nilai sisa dengan asumsi 10%, yang mana jika dihitung 10% dari Rp9.115.000 adalah Rp911.500 di tahun 2024 hingga mencapai penjumlahan sebesar 10% tiap tahunnya ke 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2029. Dan modal kerja operasional sebesar Rp26.140.000 yang kami proyeksikan seolah peminjaman modal dari salah satu bank swasta. Dengan menetapkan harga Rp35.000 per pieces untuk ukuran small dan juga Rp55.000 per pieces untuk ukuran large. Jika penjualan mencapai 1.800 pieces, maka perusahaan akan mencapai titik impas atau akan memiliki break-even point, di mana perusahaan yang tidak akan mengalami kerugian jika perusahaan memproduksi 706 pieces. Baik, saya Agus Pradana Betakin akan menjelaskan tentang aspek yuridis. Yang pertama-tama adalah rencana badan hukum. Dreamcans merupakan perusahaan PT karena usaha yang kami lakukan sifatnya merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama. Selain itu, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Badan hukumnya merupakan subjek hukum dan kekayaan yang terpisah. Lalu ada surat izin usaha. Usaha Dreamcans memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sudah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan produk. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2007, Pasal 1 Ayat 23 tentang perdagangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan. Dampak usaha bagi lingkungan sosial politik. Dreamcans berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat
lokal sekitar dan mengurangi jumlah pengangguran. Dengan demikian, kami turut membantu menaikkan taraf hidup masyarakat lokal sekitar dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu dampak usaha bagi lingkungan, kami menjamin Dreamcans tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Sebaliknya, kami akan mendukung pelestarian lingkungan dengan cara memilih bahan baku yang ramah lingkungan. Lalu dampak eksistensi, bagi pencinta aksesoris dan souvenir, Dreamcans memberikan mereka kesempatan mendapatkan kerajinan dengan harga terjangkau dan bisa menyesuaikan selera. Bagi negara, Dreamcans membantu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian nasional bagi masyarakat lokal sekitar. Dreamcans menjadi peluang tumbuh dan berkembang serta memiliki penghasilan. Lalu hambatan yang akan dialami, hambatan utama kami adalah persaingan ketat di pasar. Untuk bertahan dan berkembang, kami perlu terus berinovasi meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, sehingga tidak kalah oleh kompetitor. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis SWOT perusahaan Kasbaniland. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dari Kasbaniland itu sendiri. Yang pertama, Kasbaniland menawarkan produk yang bervariatif. Yang kedua, Kasbaniland memiliki pemahaman dalam industri rajut yang meliputi tentang tren pasar dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, bisa melakukan kustomisasi Kelemahan atau weakness yang dimiliki oleh Kasbaniland. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat dengan usaha rajut lain di mana persaingan ini menjadikan tantangan yang besar. Yang kedua, pesaing menawarkan produk dengan harga yang lebih murah namun dengan kualitas yang lebih tinggi. Ketiga, struktur organisasi di Kasbaniland ini belum mencapai manajemen yang terstruktur. Lalu peluang yang dimiliki oleh Kasbaniland, yang pertama, ekspansi pasar handicraft semakin meningkat. Lalu kedua, memanfaatkan keunikan produk handicraft dengan menawarkan produk-produk yang dapat dikustomisasi sesuai permintaan pelanggan. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk ramah lingkungan, serta menggunakan bahan baku yang sustainable dan proses produksi yang minim limbah. Nah, selanjutnya adalah ancaman. Tentunya, Kasbaniland memiliki beberapa ancaman atau threats. Di antaranya yang pertama adalah adanya profesionalisasi perencanaan dan struktur organisasi pesaing. Kemudian yang kedua adalah potensi penyesuaian regulasi ekonomi yang dapat mempengaruhi harga bahan baku rajutan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan pada tren pasar yang cepat dan sulit untuk diprediksi. Lalu yang terakhir adalah analisis SWOT dari bisnis plan kita, yaitu Dreamcans. Poin pertama adalah kekuatan. Dreamcans menghasilkan produk embroidery kit dengan bahan-bahan yang berkualitas dan menjadi kekuatan utama. Lalu, sama seperti Kasbaniland, Dreamcans memiliki pemahaman dalam industri rajut yang meliputi tentang tren pasar dan kebutuhan konsumen. Kemudian kelemahan atau weakness, tentunya Dreamcans memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu bahan dari produk embroidery kit, yaitu kanvas, dapat mengalami pemudaran warna jika sering terus terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian yang kedua, pesaing menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dengan kualitas produk yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu struktur organisasi perusahaan yang masih belum membentuk manajemen secara terstruktur. Kemudian yang terakhir adalah branding yang masih belum kuat. Itu adalah kelemahan dari Dreamcans. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai peluang. Yang pertama, ekspansi pasar handicraft semakin meningkat, di mana Dreamcans dapat memperluas jangkauan pasar dengan menargetkan komunitas kreatif atau bahkan perusahaan yang membutuhkan produk kreatif. Dreamcans dapat menarikkan para remaja sebagai titik utama pasarnya. Yang kedua, diverifikasi produk, di mana Dreamcans akan terus mengembangkan produk dan inovasi yang menarik supaya pelanggan baru dan bisa memperhatikan minat pelanggan yang sudah ada. Dreamcans selalu mengutamakan keindahan mix and match warnanya yang menjadi salah satu ketertarikan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk ramah lingkungan karena produk Dreamcans termasuk produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, dengan perkembangan teknologi yang pesat,
Dreamcans menawarkan strategi pemasaran yang lebih kreatif dan terintegrasi dengan menggunakan media sosial khususnya agar brand kami lebih dikenal oleh masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman dari Dreamcans. Yang pertama, harga bahan-bahan untuk produk yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua, kemunculan pesaing baru yang melakukan promosi dengan intensitas tinggi. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi daya beli konsumen. Sekian, terima kasih.